Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam bagi para pendengar semua audiobook dimanapun berada. Hari ini saya akan meneruskan pembacaan saya di buku Bapak Insinyur Niko dengan judul Healing Movement, yaitu di bagian video saya yang ke-6. Tapi di buku ini adalah bab 4. Saya akan membahas bab 4. Dengan judul Yesus memberi kesembuhan dalam segala hal. Hosea 6 ayat 1, ayat itu berkata, "Mari kita berbalik kepada Tuhan. Mari kita berbalik kepada Tuhan sebab Dia menerkam kita, tetapi Dia menyembuhkan kita. Dia memukul kita, tapi Dia membalut kita." Hari-hari ini keadaan Indonesia sepertinya sedang diterkam oleh Tuhan, dan sepertinya Indonesia lagi dipukul oleh Tuhan. Tetapi selain menerkam, Tuhan juga menyembuhkan Indonesia. Selain memukul, Tuhan juga membalut Indonesia. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Demikian juga mungkin keadaan Anda sekarang ini dalam keadaan sakit secara fisik, tapi mungkin juga jiwa dan mental. Anda mengalami tekanan-tekanan, ketakutan-ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Itu artinya mental dan jiwa Anda sedang sakit. Mungkin saat ini kehidupan rumah tangga Anda sedang sakit. Hubungan suami istri sedang sakit, hubungan orang tua dan anak sedang sakit. Mungkin juga Anda mengalami keadaan ekonomi yang sedang sakit. Keuangan Anda sedang sakit dan Anda merasa sedang diterkam atau dipukul Tuhan. Saya mau memberitahukan satu hal kepada Anda, bahwa Tuhan Yesus mengasihi Anda. Anda yang dikasihi Tuhan, kalau Anda merasa diterkam oleh Tuhan, saya mau memberitahukan bahwa Anda juga akan disembuhkan Tuhan. Jika Anda mungkin merasa dipukul oleh Tuhan, saya mau beritahu bahwa Anda pasti dibalut oleh Tuhan. Tapi kata kuncinya, mari kita berbalik kepada Tuhan. Lagu Tak Terukur Kasih-Mu Yesus sangat tepat untuk menggambarkan betapa besarnya kasih Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda. Tuhan Yesus sangat mengasihi keluarga Anda dan kota Anda. Bahkan Tuhan Yesus sangat mengasihi Indonesia yang tercinta. Mari kita renungkan bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Alkitab katakan Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Ia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian. Mengapa Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita? Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Sebenarnya itu bagian Anda dan saya. Karena dosa, kita harus mati. Mati secara rohani, mati kekal selama-lamanya. Itu yang menjadi bagian buat Anda dan saya. Tetapi Tuhan Yesus menggantikan yang seharusnya kita alami. Dia harus mati, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus mendapat hidup yang kekal selama-lamanya. Mari kita renungkan bagaimana caranya Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus mati tergantung di kayu salib. Sekujur tubuhnya penuh dengan luka-luka. Dan luka-luka itu keluar darah. Darahnya tertumpah. Darahnya tercurah buat Anda dan saya. Pada waktu orang-orang Yahudi berkata, salibkan dia, salibkan dia. Tuhan Yesus harus disalibkan. Jubahnya dibuka. Proses pertama, Yesus harus disesah. Tuhan Yesus ditalikan pada sebuah tonggak dengan posisi demikian. Di kanan kirinya ada dua algojo yang memegang cambuk. Ujung cambuk itu dari potongan tulang dan potongan besi. Setiap kali cambuk itu menghujam tubuh Tuhan Yesus, menimbulkan luka, bahkan tidak jarang potongan besi dan potongan tulang masuk ke dalam dagingnya. Ketika ditarik, daging itu ikut, darah tercurah, darah tertumpah. Tuhan Yesus disesah 39 kali. Dan Alkitab katakan orang yang disesah seperti itu tidak jarang. Sebelum angka ke-39, orang itu sudah meninggal. Tuhan Yesus, saya percaya pada waktu itu berteriak-teriak kesakitan. Darah tercurah, darah tertumpah. Belum cukup, kepalanya diberi mahkota duri. Kembali darah tercurah, darah tertumpah. Belum cukup, tangannya dipaku, kakinya dipaku, darah tercurah, darah tertumpah buat Anda dan saya. Proses kedua, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia mati karena kehabisan darah. Kenapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang lain? Kembali Alkitab mengatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa Anda dan saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Untuk apa Yesus mati dengan cara demikian? Kembali Alkitab mengatakan, pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kedua, kesengsaraan kita yang dipikulnya, supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Pada 20 sampai 23 Februari 2007, kita bersama-sama mengadakan konvensi doa Eastern Gate Prayer Convention 2007 di Singapura dengan tema Prepare the Way for the King of Glory.
Atau persiapkanlah jalan bagi Raja Kemuliaan dengan subtema tahun itu adalah The Joshua Generation atau generasi Joshua. Siapa yang dimaksud dengan generasi Joshua? Satu, generasi yang lulus ujian di padang gurun. Yang kedua, generasi yang memasuki atau menduduki tanah perjanjian. Tanah perjanjian adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu. Ini berbicara tentang hidup yang berkelimpahan. Jadi generasi Yosua adalah generasi yang percaya bahwa kita sekarang sedang masuk ke dalam suatu kehidupan yang berkelimpahan di dalam segala hal. Kepada generasi Joshua, Tuhan berkata, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Yosua 1 ayat 2. Mari sekarang kita bersiap-siap. Kita mulai menyeberangi sungai Yordan dan masuk tanah perjanjian. Tanah yang penuh susu dan madu. Dan masuk ke dalam hidup yang berkelimpahan. Inilah janji Tuhan. Kita akan melakukan peperangan rohani untuk merebut daerah-daerah. Atau janji-janji Tuhan bagi kita semua. Tetapi kita harus tahu bahwa untuk melakukan peperangan rohani, kita akan menghadapi banyak tantangan. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita, seperti aku mempercayai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua 1 ayat 5. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Misi Allah atas kehidupan manusia sangatlah bertolak belakang dengan misi iblis. Iblis mendatangi kehidupan manusia semata-mata untuk mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Iblis sangat lihai mencari mangsa, layaknya seekor singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam musuhnya. 1 Petrus 5 ayat 8. Cara kerja yang dipakai iblis untuk menyentuh kehidupan manusia sangat lembut dan manis, namun berujung kepada maut. Ketika kita mengalami masalah, persoalan hidup, iblis datang menawarkan jalan keluar yang mudah dan cepat. Bahkan dengan tipuannya yang halus, seakan-akan hal itu dibenarkan secara logika. Ia mencuri firman kebenaran dalam hati kita. Akhirnya kita dibutakan oleh keinginan untuk mendapatkan jalan keluar yang mudah dan cepat. Kita terperangkap olehnya. Kita mulai mengikuti cara dan kemampuan iblis. Secara jasmani, kita hidup, tapi rohani kita mati dibunuh oleh iblis. Bahkan jikalau kita tidak bertobat, iblis membawa kita kepada kebinasaan yang kekal. Seringkali dalam kehidupan kita setiap hari, iblis berusaha mencuri damai sejahtera, sukacita, kesehatan, bahkan berkat-berkat kita. Itulah misi iblis datang ke muka bumi. Jika kita tidak waspada, kita akan menjadi orang yang sombong, minder, gampang tersinggung, serakah, pemarah, pendendam, penyakit menimpa, kemiskinan, dan sebagainya. Kita digiring masuk ke dalam kematian rohani. Tujuan akhir iblis adalah membawa kita ke jurang kehidupan yang menyakitkan selamanya. Jika kita sudah mengetahui rancangan-rancangan iblis terhadap kita, terutama kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, tetaplah waspada, jangan lengah. Kenakan perlengkapan senjata Allah, Efesus 6 ayat 10-20, agar kita mampu menanggungnya dan kita memiliki kepekaan untuk dapat mengetahui apakah itu kebenaran atau tipuan. Yesus datang untuk menyembuhkan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Matius 4 ayat 23. Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Matius 8 ayat 16. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Matius 12 ayat 15b. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Reinhard Bonnke dalam bukunya Tuhan Penyembuhmu mengatakan orang-orang yang hidup pada zaman pelayanan Yesus di dunia mungkin mengenalnya sebagai seorang penyembuh lebih dari jabatan lainnya. Dia datang untuk menyembuhkan. Itulah Yesus. Dia tidak menunggu sampai orang sakit kepadanya. Tetapi dia seringkali datang kepada mereka. Kesembuhan merupakan salah satu bagian terbesar dari misinya. Dan Yesus berfirman bahwa Allah telah mengirim dia untuk melakukan pekerjaan itu. Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 9 ayat 3-4. Pada suatu hari, pada waktu Yesus memulai pelayanannya, ia ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan biasanya pada hari Sabat ia masuk ke bait suci dan mengajar di sana. Ketika itu ia membaca ayat-ayat dari Yesaya 61. Dan selesai ia membacanya, ia pun mengajar. Dan setelah itu ia berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Lukas 4 ayat 21. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang Tuhan Yesus dan tugasnya selama ia ada di muka bumi. Tugas ini diteruskan oleh kita, gerejanya sekarang.
Ada 4 tugas Tuhan Yesus waktu di bumi. 1, memberitakan kabar baik kepada orang miskin, rendah hati dan tersiksa. Miskin dalam arti miskin rohani, jiwa, jasmani, dan materi. Maka mereka lebih mudah menerima kabar baik. Kemudian orang yang rendah hati, ini adalah orang yang terbuka hatinya. Dan orang yang tersiksa adalah orang yang saat ini sedang dalam keadaan tertekan berat dan atau tersiksa. Kabar baik lebih mudah diterima oleh mereka. 2, menyembuhkan dan merawat mereka yang secara rohani, jiwa atau jasmaninya sakit dan hancur hatinya. 3, membuka belenggu-belenggu kejahatan dan memberitakan pembebasan dari dosa dan penguasaan iblis. Yang 4, membuka mata rohani orang terhilang, sehingga mereka dapat melihat terang Injil dan mereka selamat. Sebenarnya setiap kali Kristus menyembuhkan seseorang, itu adalah sebuah janji. Apapun yang telah Allah lakukan, Dia melakukannya untuk menunjukkan apa yang akan Ia lakukan. Pekerjaan-pekerjaan Yesus adalah nubuat dan tanda-tanda. Ia tidak merencanakan hanya untuk menyembuhkan beberapa orang sakit di masa lalu. Kesembuhan adalah anugerah Allah dan menjadi milik siapa aja. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mujizat dan kuasanya tetap sama. Ia tetap bekerja untuk menyembuhkan kita dimanapun kita berada. Sebab Ia ada untuk kita. Ketika Allah menyembuhkan orang, kesembuhan itu dimaksudkan berlangsung untuk seumur hidup. Kalau kita mendengar kata kesembuhan, di sini yang Tuhan maksudkan bukan hanya kesembuhan penyakit secara fisik saja, tetapi juga kesembuhan penyakit secara jiwa. Bukan hanya itu saja, tapi sakit dalam hubungan dengan keluarga. Mungkin hubungan suami istri lagi sakit. Hubungan orang tua dan anak lagi sakit. Saat ini Tuhan sembuhkan. Apabila kita sakit secara ekonomi juga, kantongnya lagi sakit, juga Tuhan akan sembuhkan. Jadi kalau kita mendengar kata kesembuhan, ini berbicara tentang kesembuhan dalam segala aspek kehidupan. Inilah hebatnya Tuhan kita. Saya melihat setiap tempat, Tuhan mengadakan kesembuhan dengan caranya sendiri. Satu hal yang perlu kita ketahui adalah Tuhan yang menyembuhkan. Saya melihat kebaktian kebangunan rohani di Istora Senayan. Pada waktu itu saya terserang flu, badan agak lemah dan kepala pusing. Karena saya terlalu banyak keliling mengadakan pelayanan. Saya berkata dalam hati, aduh Tuhan, saya akan berkhotbah. Bagaimana ini? Tetapi saya disembuhkan Tuhan dengan cara yang ajaib. Tiba-tiba saya mendapat SMS dari ketua panitia yang ada di Senayan. Ia mengatakan, Pak, orang-orang sudah antri sejak pukul 1:30 sampai pukul 4:30. Ketika pintu Istora dibuka, mereka langsung masuk dan puji-pujian langsung diangkat. Sementara menunggu jam kebaktian, mereka menaikkan pujian dan mereka mulai didoakan. Apa yang terjadi? Kebaktian belum mulai dan saya masih di rumah. Tetapi kesembuhan sudah terjadi. Mengapa? Sebab yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika saya mendengar kabar tersebut, saya langsung bangkit dan langsung sehat. Saya memakai pakaian dan langsung berangkat. Malam itu saya melihat banyak orang disembuhkan. Karya Yesus di kayu salib, Kalvari, adalah dasar semua pengajaran mengenai kesembuhan. Darahnya dan bilur-bilurnya diuraikan secara terinci dalam perjanjian baru dan digambarkan dalam perjanjian lama. Yesus telah menyediakan kesembuhan yang kita butuhkan. Penderitaan Yesus sudah cukup. Ia tidak perlu datang lagi ke bumi untuk melakukan hal itu kembali. Ia melakukannya sekali dan untuk selamanya. Ia telah menyediakan segala sesuatu bagi kesembuhan